Hari ini gue bakal remap motor gue. Kenapa gue bakal remap motor gue? Karena motor gue tuh ketika gue cobain dan gue cobain motor temen gue yang CBR 250RR, gue ketagihan. Jadi gue mau torsinya ditambahin lagi. Karena menurut gue motor gue potensinya besar banget. Jadi maka dari itu kita coba remap. Remapnya di mana? Gue bakal remap di Garut. Langsung aja kita touring ke Garut. Yuk. Akhirnya kita bakal pergi ke suatu tempat, yaitu Garut seperti biasa. Nah, hari ini gue bakal ke Garut untuk remap motor. Kebetulan di sini gue direkomendasiin oleh salah satu pihak Kawasaki yang dimana katanya tempat remap ini udah terjamin. Sayangnya tempat remapnya di Garut. Tapi karena gue percaya sama beliau, kita langsung aja ke Garut untuk remap di satu tempat itu yang namanya Pileg Speed 62. Langsung aja kita ciao touring ke Garut. Sini gue jalan santai-santai aja, dikarenakan di sini gue takut kalau misalkan banyak yang nyebrang. Di sini tuh udah mulai jalan-jalan nyebrang, nggak kayak di Soekarno Hatta ataupun kayak di Bali. Ini tuh hati-hati banget, ada banyak yang sekolah, ada pabrik. Jadi buat di jalan ini harus jam-jam tertentu untuk bisa ngebut. Untuk jam kerja seperti ini 100% jangan ngebut. Hati-hati karena banyak banget yang nyebrang. Ini Indonesia, hati-hati. Kok ada yang udahlah, Indonesia. Tapi mending Indonesia sih daripada luar negeri ya. Lebih berbahaya luar negeri. Soalnya mobil-mobilnya nggak terbiasa ada motor ya. Jadi kalau misalkan nggak terbiasa dengan adanya motor, jadinya mereka tuh senak jidat gitu, belok-beloknya tuh nggak ngelihat spion lah gitu, kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau di luar negeri, kalau di tol tuh motor tuh kalau bisa lebih safety pakai knalpot brong. Nih kayak gini nih, jadi orang-orang tuh tahu ada gue dari belakang gitu yang agak ngebut gitu. Jadi orang-orang bisa ngecek spion dulu gitu sebelum belok. Karena kadang-kadang orang-orang tuh lupa gitu, kalau mau belok tuh lihat spion dulu. Dengan adanya suara knalpot brong, ya bisa terselamatkan lah. Jadi kalau gue sih mikirnya knalpot brong tuh diperbolehkan untuk cc ke atas sih. Sebenarnya sih 250 zaman sekarang tuh udah kenceng-kenceng ya dibandingin dulu. Gue juga mikirnya 250 cc sebenarnya sih nggak perlu harus knalpot brong gitu. Cuman ya makin kesini ternyata 250 cc tuh kenceng-kenceng gitu. Let's go. Satisfying banget gak sih sama pemandangan ke Garut tuh? Aduh, gue gak pernah bosen lagi ini. Indah banget kalau lewat sini, sumpah. Anjir, kaget lagi. Jangan lupa lewat sini nih.
Gak pulang kita aku na 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 poco nyantai bro. Wah gue mau lewat sini. Bagus banget jalannya. Berat nggak ya? Gak usah lah, lewat sini aja. Kita lewat sana aja. Nah di sini guys, kita bakal ngelewatin jalan yang paling indah ketika kita jalan ke Garut. Teman-teman yang belum pernah ke Garut atau udah pernah ke Garut tapi nggak pernah lewat sini, ini wajib banget lewat sini. Wah, aku lupa nama jalannya asli. apa ya? Pokoknya itulah. Pertama kali touring naik X-Max, ini kan ke Garut ya. Nah lewat jalan ini, udah mulai lebaran ya, bagus. Matahari di atas, terlalu terang. Bagus banget ya, parah. Jatuh indahnya. Ini paling bagus ketika di pagi hari ketika sunrise. Di sini kalau misalkan ada satu warung yang bagus banget aja buat ngopi atau minum teh. Nikmat mana yang kau dustakan? Wih gila, indah banget, gak bohong gue. Terakhir kesini gak seindah gini deh. Dan ketika gue jalan terus ngelewatin jalan ini, gue kaget gue bisa melihat pemandangan yang indah banget. Wow! Wah gila, indah banget asli, sumpah gak bohong, keren banget. Garut kemana, ke kiri. Wow. Jika kita ini. Wow. Akhirnya kita udah masuk ke kota Dodol. Akhirnya kita di sini sudah sampai di kota Garut. Nah, di sini kita langsung istirahat dulu di Indomaret untuk mencari tahu bengkelnya tuh di mana sih. Ketika sedang istirahat dan mencari bengkelnya di mana, ternyata deket banget dong bengkelnya di daerah sini. Langsung aja kita cabut ke bengkel itu. IP speednya di mana ya? Nonton. Kalau bengkel Pak Boy. Depan mana? Kiri. Sebelum mobil. Oke. Siap. Nona. Pak Boy. Ini kah? Ini kali ya. Ini kali ya. Oh ini. Punten, ini Pilot Speed 62. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di bengkel. Langsung aja kita remap motor kita, yaitu Ninja 250 Fi. Ya langsung aja kita mulai proses remapannya, di mana di sini bodi Ninja 250 Fi-nya dicopotin dulu. Setelah dicopot langsung aja dimasukin ke ruangan dynonya. Di sini motor diikat dulu ke bawah biar ngecangkrem ke bawah supaya nggak lari kemana-mana kalau misalkan lagi digas.
Nah di sini ditambahin blower atau bisa dibilang kipas angin ya supaya si engine-nya nggak overheat selama masa percobaan di dynonya. Langsung aja kita masuk ke pengukuran pertama, dimana kita ngukur dulu tenaga dan torsi awalnya. Akhirnya setelah dites, ternyata torsi dan tenaganya atau horsepower-nya itu di 17,04 untuk torsinya, untuk tenaganya di 31,92. Ini untuk tenaga awalnya. Di sini kita langsung remap spek touring plus track juga. Karena ini motor kan dipakai touring buat San Mori gitu-gitu juga iya, buat track juga iya. Nah, maka dari itu jadi kenceng iya, tapi irit iya. Langsung aja kita remap. Di sini beliau sedang kalibrasi dulu supaya spek yang diinginkan terwujud. Nah di sini gue istirahat dulu teman-teman karena untuk proses remap ini nggak bentar. Nah itu adalah salah satu kunci kalau misalkan teman-teman mau tahu tempatnya bagus atau enggak untuk remap. Tempat yang bagus yang pastinya remapnya tuh nggak bentar. Karena apa? Karena ada aja tempat yang remapnya tuh copy paste teman-teman. Jadi misalkan dia udah pernah remap Vario nih, udah bagus nih. Terus untuk motor selanjutnya dia copy paste aja sama kerjaan dia yang sebelumnya. Padahal semua motor itu beda teman-teman. Jadi harus dikalibrasi ulang dari nol lagi. Bahkan ganti knalpot pun itu harus dikalibrasi ulang. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu sama tempat remap yang cepet banget, itu dipertanyakan teman-teman. Biasanya remap yang bagus itu yang lama teman-teman. Karena dia kalibrasi dulu O2-nya, pengapiannya, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat yang sebelumnya torsi cuma 17, sekarang udah di 19,98 dan tenaganya di 31, sekarang udah jadi 38,8. Wah, ini lumayan signifikan. Langsung aja gua coba. Kita cobain dulu hasil remapan ya. Kalau dari torsi sih kelihatan ya bedanya. Oke. Dari ngegas sudah beda. Terasa. Wah, beda wah. Ini udah enak. Wah, gigi tiganya nembak. Seneng banget gue. Ini gigi tiganya nembak tuh. Beda. Setelah gue coba, ini gue udah puas, tapi gue belum puas banget. Jadi karena gue udah nonton sebelumnya, dimana gue nonton salah satu YouTube, yaitu YouTube dari Otomotif TV, dimana mereka udah cobain dyno motor CBR 250 RR 2023 yang paling baru, yang dimana tenaganya itu max powernya sampai 34 dan torsinya di 21. Nah di sini kita belum sampai torsinya di 21 teman-teman. Gue masih pengen torsi yang lebih ngejengat karena gue udah pernah nyobain R6N juga, jadi gue masih kepengen torsinya kurang lebih mirip-mirip ngejengat gitu. Itu asik banget pasti itu motor. Kayak CBR 250 RR 2023 yang Sport Plus, itu enak banget torsinya. Sedangkan kalau ZX25R itu powernya mencapai 41 HP dan torsinya hanya di 19,24. Dari itu gue minta ke beliau untuk tambahin sedikit torsinya, tapi jangan sampai boros banget bensinnya.
udah ada nomor beroper, power turun dulu. Jadi kalau bisa disambungin antara 10, 11, 12 digit, jangan sampai naik merah. Ya, jangan sampai gini. Jadi kalau ngoper apalagi di 3, 4, 5 itu enaknya. Kalau di jalan kan beda. Jadi puncak powernya itu kadang-kadang di 11, 12. Jadi jangan di full sampai RPM habis. Kalau di RPM habis, turun dulu. Nah, kalau di situ nyambung terus. Itu. Jadi kalau di pas puncak power ngopernya itu akan terasa bedanya, nyambung terus si motor. Kalau di full di limit, nah gitu. Nah ini adalah hasil yang keduanya. Gila nggak tuh? Torsi jadi 20,51, sedangkan tenaganya sampai 40,57. Udah hampir se-ZX. Udah ngalahin CBR dari segi tenaga, tapi torsi masih kalah. Tapi menurut gue ini udah cukup banget, itu keren banget, ini udah asik banget. Gila. Dan hebatnya lagi, ini hemat gak tuh? Langsung kita cobain tenaga yang baru ini. Oke, ini tes kedua. Power 40, anjir, torsi 20. Boleh lah. 21 sih. Hitungannya 21. Gue ngejar torsi CBR soalnya. Enak banget tuh torsi itu motor. Oke. Cobain dulu. Yeay! 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 Motor 40 jutaan, rasanya kayak 80 juta. Lebih irit lagi dibandingin mereka. Anjing, enak banget. Ah udah ini mah kelar, cukup sih, menurut gue udah cukup, nggak usah overpower ya, kasihan mesin ya. Ini teh masih ecu standar. Aduh, enak banget bosku. Akhirnya semua selesai dan harganya 850.000. Langsung aja kita cepet-cepet nyari makan dulu karena gue belum makan nih. Plus cuaca udah bilang mendung nih. Nuhun ya. Terima kasih banyak buat Pilot Speed 62, ini worth it banget. Ini hampir gua bisa bilang ini lebih worth it dibandingin beli Echo Racing yang beberapa juta itu. Nah di sini juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah bosen nih dengan borosnya setelah di remap, teman-teman bisa balik lagi ke Pilot Speed 62 untuk ngestandarin lagi gratis. Untuk ngestandarin lagi gratis, tapi untuk remap lagi itu bayar lagi. Oke? Tapi kalau untuk pembenaran, untuk betulin sedikit, kalau nggak salah masih gratis teman-teman. Jadi ini worth it banget. By the way, selama perjalanan ini gue nyari makan, gue dilanda hujan. Mau gak mau, gue gak bisa balik ke Bandung. Gue harus nginep dulu di Garut. Capeknya dari subuh sampai sekarang baru selesai. Jadi ketika gue udah sampai dari hotel ini, gue bakal makan dari GrabFood seperti biasa ya. Yang gak makan di luar karena hujan. Dan di sini gue istirahat karena capek banget. Bukan capek karena touring kayak gimana ya, capek nunggunya, capek nggak makannya. Soalnya di bengkel tuh gue terlalu fokus ngeliatin motor sama terlalu fokus ngecek motor. Nah jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman suka boleh di like, boleh di komen. Kalau misalkan suka banget boleh di subscribe. Si Gasik berterima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Si Gasik pamit undur. Terima kasih.